Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fanza dari kelompok 6 mata kuliah proyek 1. Jadi saya punya teman di sini ingin saya wawancarai tentang aplikasi yang ingin saya buat dengan kelompok saya. Jadi yang pertama-tama saya jelasin aplikasinya dulu ya. Jadi aplikasinya itu bernama Open Maps. Jadi Open Maps ini ditujukan untuk masyarakat umum. Nah, Open Maps ini dapat membantu pengguna menemukan tempat, rute, dan informasi tentang lokasi. Serta pengguna juga dapat mengakses fitur delivery makanan secara cepat dan tepat di Indonesia. Kita masuk langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, dengan saudara Nabil, betul. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi layanan informasi dan delivery seperti Google Maps, Gojek, Shopee, dan lain-lain? Tentu pernah, karena menurut saya itu sangat penting buat sehari-hari kepake gitu loh. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua, jika pernah, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi sejenis tersebut? Pengalaman saya sih memakai aplikasi itu sekarang belum ada kendala sih ya. Belum kendala. Terus? Dan kalau misalkan berfungsi banget gitu, misalkan saya mau keluar kota memakai Google Maps contohnya, atau saya memakai Gojek, saya pulang kampus atau ingin pergi kemana-mana, saya biasanya suka memakai aplikasi seperti itu. Oke. Untuk kalau Shopee belanja gitu? Iya, tentu sama. Shopee Oke. buat belanja online gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apa kelebihan aplikasi layanan informasi dan delivery dalam segi fitur di aplikasi tersebut? Menurut saya fitur-fitur di aplikasi seperti itu banyak mempermudah si pemakai untuk misalnya contoh membeli barang, ada mempermudah. Kadang fitur aja ada yang menguntungkan si pelanggannya juga, seperti cashback, diskon, seperti itu. Iya, paham. Udah. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Anda, apa kekurangan aplikasi layanan informasi dan delivery dari segi fitur di aplikasi tersebut? Kadang beberapa fitur di aplikasi seperti itu tuh sempat ada yang seperti maintenance, atau sedang nggak bisa dipencet kadang. Ada kendalanya, tapi nggak seberapa lah, nggak sekendala itu maksudnya. Tapi kadang saya pernah ngalamin sedikit. Ada lagi kekurangan yang pernah Anda pakai aplikasi apa mungkin dari fitur? Saya pernah, waktu saya mau pulang, saya memakai Gojek gitu loh. Saya udah pesan aplikasi, kalau Gojek dapat driver ya. Dapat driver, tiba-tiba aplikasi maintenance. Jadi saya tidak bisa nelpon drivernya, drivernya juga nggak bisa nelpon saya. Jadi ya udah. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Fitur apa saja yang Anda butuhkan dalam aplikasi layanan informasi dan delivery agar lebih memudahkan Anda dalam aktivitas sehari-hari? Contohnya di aplikasi apa dulu nih fiturnya? Kayak misalkan di aplikasi Google Maps. Fitur di Google Maps. Ya. Fitur yang menurut saya kurang itu kadang update kemacetannya tuh belum seakurat yang ada di Google Maps. Jadi saya butuh fitur yang lebih akurat, ngerti? Kadang misalkan saya dari Bogor mau ke Bandung, kecepatan lewat tol dibanding puncak misal di Google Maps-nya. Tapi ternyata lebih cepat lewat puncak. Karena keakuratan si aplikasinya kurang gitu. Kan jadi kerugian bagi pelanggan, karena itu fitur utama di Google Maps ya. Kita sebagai rute ingin tahu ini daerah padat apa enggak. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ke-6. Menurut Anda, bagaimana jika fitur layanan informasi dan delivery digabung menjadi satu dalam aplikasi? Seperti Google Maps kan hanya menyediakan lokasi, kalau delivery kan bisa GoFood, disatukan jadi satu aplikasi itu. Menurut Anda gimana? Jadi misalkan ada belanja online-nya, ada Maps-nya gitu. Bagus sih, tapi menurut saya bagus, tapi mungkin bakal lebih komplikasi, membuatnya bakal lebih komplikasi kali ya, lebih susah mungkin, lebih
tingkat kesulitan buat membuat aplikasinya, buat manajemen aplikasinya lebih susah mungkin. Iya memang sih. Karena Google Maps sendiri aja atau Gojek sendiri yang belum digabung aja maintenance-nya udah banyak gitu. Iya. Kayak contohnya yang tadi itu segitu udah lumayan, gimana digabung gitu. Kecuali si pembuatnya atau si programmernya bisa menghandle itu, ya bagus banget sebenarnya. Saya usahakan dan kelompok saya bisa. Siap. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan ke-7. Apakah penggabungan dari fitur layanan informasi dan delivery dapat membantu Anda dalam pencarian informasi dan delivery secara cepat? Sangat pasti. Sangat pasti kan? Berpengaruh banget gitu. Iya, daripada aplikasi yang berbeda, kita harus ke Iya. aplikasi ini dulu, Iya. keluar aplikasi Iya yang ini. bener banget. Kayak mempersimpel lah. Nah, tuh, oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ke-8. Apakah penyediaan informasi yang disajikan sudah cukup terupdate atau teraktual? Contohnya aplikasi apa nih? Kalau menurut saya Google Maps ngomongin terupdate Ya, belum ya. belum ya? Belum seakurat itu, karena kan harus update-nya harus cepet dong. Iya harusnya. Karena itu aplikasi yang besar gitu, internasional, dan yang pakai juga banyak banget, dan apalagi sekarang mau lebaran nih, Nah, pasti pada mudik kan. Nah itu kan penting banget kita ngeliat arus-arus gitu. ya, Nah, penting sih, tapi kekurangannya itu ke-upgrade-annya harus lebih belum kerasa gitu. oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ke-9. Kapan terakhir kali Anda menggunakan aplikasi layanan informasi dan delivery? Tadi pas buka puasa. Pas buka puasa. Nah, saya mesen Gojek. Oh. Nah, itu jalanan macet, hujan. Ya hujannya nggak seberapa sih, karena saya kalau mesen Gojek GoFood juga mikir nih, kasihan drivernya kalau hujan deras gitu. Ini gerimis lah, masih bisa jas hujan nggak terlalu nembus banget gitu. Terus macet, kondisi macet, mau beli apa-apa macet, akhirnya saya GoFood. Maksudnya berfungsi banget, bermanfaat banget, Bermanfaat ya, kepake banget gitu. Oke, Dan nggak ini, nggak jarang dipakai, sering gitu. Apalagi kos kan kayak gitu-gitu kan, Iya kan, mager gitu. mahasiswa kan kita. Kadang GoFood lah, dan banyak promo biasanya. Nah, Promo itu penting. mahasiswa Itu mengincar penting, promo. Contohnya mie gacoan. Ya. Mie gacoan ngantri capek dong. Capek dong. Mendingan udah pakai promo, terus nunggunya bukan kita. Nah. Kita tinggal nunggu. Tinggal nunggu aja di Nonton kosan. film, main Iya. game, terus makan dan nyampe. Tuh. Udah promo pula. Tenaga gak usah Iya, keluarin banyak-banyak, benar. kita tinggal nunggu. Udah cashback, ada macam-macam. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Adakah kebingungan dalam menggunakan fitur-fitur dari aplikasi jenis navigasi dan delivery yang ada? Oh, ada sih pasti. Karena contoh Google Maps dan misalkan yang navigasi lainnya Waze gitu-gitu. Iya. Itu ada perbedaan fitur kan? Betul. Perbedaan pencet tombol di mana. Iya. Kadang misal kita punya 2 aplikasi, Google Maps atau Waze. Kita biasa pakai Google Maps nih. Terus Google Maps lagi update, terus kita nggak sempat buat update nih, kita pakai Waze tiba-tiba. Kan bingung tuh kadang. Karena pencetannya beda. Fiturnya beda. Nyari-nyari dulu. Iya, penempatan gitu. tombol-tombol kan Karena nggak ada standar buat naruh itunya kan, nggak ada. Iya. Ya gimana sih programmernya aja buat nyimpen itu. Mungkin cukup segitu kali ya Oh iya. pertanyaan yang saya sampaikan ke Anda. Terima kasih telah menjawab. Siap. Semoga kelompoknya Siap. bagus. Terima kasih. Sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.